Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang pemasaran. Sebelum kita ke inti dari pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari pemasaran itu sendiri. Menurut Jeff Kotler, pemasaran adalah usaha untuk menarik pelanggan, mitra, investor, karyawan, dan orang lain langsung berinteraksi dengan membantu pengguna memutuskan apakah mereka akan memakai barang dan jasa, baik untuk dimiliki atau diperlukan. Adapun 4 pilar dalam konsep pemasaran ialah pasar sasaran, kebutuhan konsumen, pemasaran yang integrasi, serta profitabilitas. Kita juga harus tahu perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Penjualan berfokus kepada kebutuhan penjual, sedangkan pemasaran itu sendiri terfokus kepada kebutuhan konsumen dan pembeli. Kemudian saluran distribusi, dan yang terakhir saluran layanan. Rantai pasokan, bahan mentah hingga konsumen sampai diproduksi. Dalam pemasaran juga ada yang namanya persaingan, serta lingkungan pemasaran seperti dealer, perusahaan pemasok, dan pelanggan. Mengapa sih konsep pemasaran mulai diberlakukan? Yang pertama itu karena penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang bertambah, persaingan yang meningkat, serta penjualan yang meningkat. Pemasaran terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produk dan menurunkan harga. Sedangkan konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik, karena itu hanya diperlukan sedikit promosi. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar. Manajemen pemasaran ialah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan merancang strategi pemasaran yang unggul. Sebelum kita melakukan pemasaran, alangkah baiknya kita mengetahui pembagian pasar pelanggan atau yang dikenal dengan segmentasi pasar. Pertama, kita harus memilih pasar yang akan dituju. Biasanya, perusahaan memutuskan cara melayani pelanggan pasaran dan memposisikan pasar. Kedua, perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Ketiga, proporsi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Dalam pemasaran, ruang lingkup yang akan dibahas ialah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Konsumsi baru dapat dilaksanakan ketika adanya produksi dan konsumsi serta menjadi penghubung antara keduanya. Pemasaran dapat dipraktikkan langsung kepada barang dan jasa, namun tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan ide, kejadian, organisasi, tempat, dan kepribadian. Adapun ruang lingkup dalam pemasaran ialah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Konsumsi baru dapat dilaksanakan ketika adanya produksi, dan konsumsi pula yang menjadikan penghubung antara produksi dan pemasaran. Pemasaran dapat dipraktikkan langsung kepada barang dan jasa, namun tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan ide, kejadian, organisasi, tempat, dan kepribadian.